Drop in the money pop shop for a living and baby gon' spell blood trip every minute road wave when the people know feel when they hit it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pajak, kemudian sejarah, fungsi, serta jenis-jenisnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niam Teljirin. Saya berasal dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan, Kelas 2B Pajak, NIM A0D0200049. Oke, jadi pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Kemudian penggunaannya sendiri untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran, kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Kemudian sejarah pajak. Informasi pajak sendiri di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip self-assessment, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN. PPN sendiri yaitu pajak pertambahan nilai sebagai pengganti PPN kecil, pajak penjualan. Kemudian setelah berjalan 10 tahun lamanya, reformasi pajak 1983 dilanjutkan kembali dengan reformasi pada 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, serta BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masing-masing ditata dalam undang-undang reformasi pajak 1983, 1994 dan 1997 diterima dengan baik oleh masyarakat dan sukses mencapai target atau sasarannya. Sedangkan reformasi pajak pasca 1997 meski dengan biaya yang amat mahal, tapi karena tidak direncanakan dengan baik dan bermuatan politis memberikan indeksi kegagalan. Kemudian di sini ada ciri-ciri pajak. Nah, berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara, warga negara. Artinya, setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP berlaku saat ini adalah 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Itu artinya jika Anda memiliki pendapatan lebih dari 4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omset, tarif PPh final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian yang kedua ada pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif
maupun hukuman secara pidana. Kemudian ada yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak itu berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayarkan. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, kemudian beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak. Kemudian di sini ada perspektif pajak dari sisi ekonomi dan hukum. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu pajak dari perspektif ekonomi, kemudian ada pajak dari perspektif hukum. Dan di sini ada fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama yaitu adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber masukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Kemudian ada fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Di sini pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Di sini pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat ada fungsi stabilisasi. Di sini pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Kemudian ada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan sifat. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung sendiri merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung sendiri merupakan pajak yang hanya diberikan pada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Ada jenis pajak berdasarkan instansi pungut. Ada pajak daerah dan pajak negara. Kemudian jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Yang pertama ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objek. Dan subjektif, pajak subjektif sendiri adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Mungkin itu saja penjelasan dari pengertian pajak, kemudian sejarah pajak, dan fungsi serta jenis-jenis pajak. Kita sebagai warga negara wajib membayar pajak agar kita dapat merasakan apa yang sudah kita berikan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.